begitu sampai Rasulullah ke pintu gerbang Madinah, macam tadi saya terasa mengikut baginda Rasul dari belakang tadi. Anak-anak yang rebana ini luar biasa. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Dah banyak jadwal saya pergi wirid Bapak dan Ibu. Baru kali ini saya diarak dengan pemuda remaja dan anak-anak rebana luar biasa. Allahu Akbar. Tapi yang lain Pak ambolah datang tu assalamualaikum. Ambolah salam ke orang tu. Si kau nak disambui dari simpang sini lepas sambui sampai dak diduk jantungnya orang tukangnya. Yo ka datang ndak dia. Aman udah, ambo insyaallah sampai ke kiun yo. Kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang terhormat seluruh komponen pengurus masjid, pembina, penasehat, pengurus harian, yang terhormat ibu-ibu majelis taklim, yang terhormat para undangan, para jemputan jemaah berbagai mushola masjid teristimewa yang kita muliakan, seluruh komponen panitia yang telah berembuk rumus remaja-remaja kita, bagaimana acara kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang terhormat dan kami banggakan pemuda, para remaja, anak-anakku sekalian, dan juga teristimewa rekan-rekan kami FPI yang hadir bersama kita mengawal al-haqqa walau kana murran, amal ma'ruf nahi dan munkar. Hadirin hadirat yang berbahagia, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tahun baru Islam, Bapak dan Ibu, itu ditandai Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah. Manga fulo Rasulullah itu pindah. Ini orang Makkah, ama ayahnya orang Makkah, datuknya orang Makkah, layenya di Makkah. Kok pindah ke Madinah, Ustaz? Jawabannya banyak, tapi ambil saketik-saketik aja. Yang pertama, Bapak Ibu, karena Rasulullah di Mekah itu tertindas. Indak lapih apa yang disampainya itu. Beribadah Rasulullah ke Musaji indak sanang.
Berzikir Rasulullah di masjid ndak aman. Menggali Rasulullah ke pasar ndak aman. Diblokir oleh Abu Lahab dan Abu Jahil. Membaca Quran Rasulullah dengan sahabat indak jo sana. Jadi balik. Jadi ikolah penyebab bapa dan ibu Rasulullah indak lama di kampung halaman. Kenapa begitu Ustaz? Karena bapa dan ibu yang terhormat yang berkuasa di kala itu Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Sufyan. Itu abu-abu je sadonya Pak. Kalau ke awak kau Abu Lahab ndak ada, Abu Jahil ndak ada, Abu Sufyan ndak ada. Yang ada Abu Gosok. Mama le tahu Abu Gosok ndak? Abu Gosok tu angin atau dingin? Abu Gosok tu dingin atau angin? Jadi di kampung awakku itu nak banyak bak manggil angin aja. Disuruh bananya ndak lah selesai dia. Dia manggil angin je karajonya. Jadi imam awak salah je. Jadi khatib awak salah je manggil angin je karajonya. Disuruh bananya ndak lama. Itu di kampung kami tu Pak. Kalau dari Siko lebih parah dari itu mungkin. Mengangik je anak-anak muda macam itu. Jawab babi nyiwak salah. Jawab ndak babi nyiwak salah. Jawab inyo ndak lo babi nyi. Itu namanya perangai Abu Lahab, Abu Jahil Pak. Ndak sanang ka orang. Baca macam itu tu Ustaz Abeko wak kaji. Nyo remaja-remaja ko tadi Ustaz, ya, awak ngaji beko jalan mau mana Ustaz. Sampai jam berapa dah? Jam 2 le jadilah. Ama-ama le taluk menangah sampai jam 2 le nak? Apa-apa sanggup? Pemuda sanggup? Saya tak sanggup. Tak apalah, kita cobalah sikit. Kalaupun nak sampai jam 12, jam 2 pun jadi, tak apalah. Siko cakap Melayu atau cakap Minang siko? Keduanya mantap. Iko lah antara seorang mana sanang hati gua. Melayu jadi, Minang jadi. Beko baca beko. Jadi bapa dan ibu yang membuat kita tidak maju di dalam kehidupan itu apa Pak Ustaz? Karena hati. Makanya Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Sufyan itu cemburu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad patang baru umurnya, inyo bisa bagira Isa mengajak orang, bisa menyejukkan orang. Abu Lahab dan Abu Jahil, inyo bagak, inyo banyak harta, inyo berkuasa, tapi dikucilkan di orang. Hati bola iri hati. Makanya membuat awak pacar bala ke mak ayah, di hati itulah. Ustaz, hati itu macam apa Ustaz? Kalau ditanya mak ayah, hati itu bagaikan pucuk kumpulan jala. Lei tahu jala tak? Orang kalau Melayu sana tu cari ikan dengan jala. Pergi jala. Nah, jadi ada pucuknya. Pucuk itu namanya pucuk kumpulan jala. Jadi hati itu begitu Pak, segala-galanya di hati. Yang lunak hati, yang lembut hati, yang sajuk hati, yang sanang hati, yang rendah hati. Le, cuba baca dia amak-amak lo, amak-amak. Apa le? Cuba sambung. Ambo ulang balik. Yang lunak hati, yang lambui hati, yang sanang hati, yang apa nama? Yang rendah hati. Sambung. Elok je lah dulu. Tu bakal ajar mana kasinan nampak no yang gaya awak. Biarlah, bacalah. Coba sambung. Apa lagi tadi? Nan kare hati. Alai. Nan busuk. Apa lagi? Nan tinggi. Nan sakit. Sadonya Pak, sado. Makanya dalam rumah tangga kenapa cekcok? Elok laki je bini nyemin, tua ndak elok je min tua je minan, tu ndak elok. Dia sakit hati.
Ado elok sekeluarga, amak ju ayah elok, ju laki elok, ju menantu elok, ju anak elok. Tapi ju tetangga, ndak elok-elok, sakit hati. Iya tu ndak? Oi amak ayah, jadi RT bukan senang, jadi RW tak senang, pengurus musaji apolai. Jadi ustaz susah. Jangan dibilang gampang jadi ustaz kau pak. Ambo kadang-kadang ingin lo duduk di kadang mencari orang main domino, mencari saja jadilah. Anda jual elok orang tu pak. Hei, tu ustaz je tengok duduk le orang main domino ya. Tak boleh duduk tu pak. Kadang-kadang ingin pula wak makan sate angit di tepi jalan itu, makan bakso angit. Cubalah tak cuba boleh. Tu tengok tak malu ustaz ya, makan bakso angit di tepi jalan ya. Padahal tiap sore makan bakso situ. Apalah kau sempat ambo kau babinyi dua. Oh intana. Aduh kawan ambo apa ayar yang kan pemuda remaja, ketua sosial indah, ketua musaji indah, ketua pemuda indah, imam indah, RT indah. Ndak ada doh jabatan ndak ada. 3 binyi anu sih orangnya pak. Padahal selero sama je awak ni. Bu, ibu kalau laki menambah bini, le sana ngati lah. Ikolah bedanya pak produksi awak Indonesia dengan Arab. Kalau di Arab tu ambo jalan di Madinah, atau di jalan di Makkah, beko di daerah Jabal Uhud, atau ke Jabal Rahmah, ada apa-apa tu menggali. Yang bau gerobak itu di dalam apa gerobaknya tu galinya tu ada sorban, ada tasbih, ada jilbab, ada apa namanya kayak tu? Apa namanya tu? Apa namanya tu? Itu galinya pak. Dia bertanya, Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Apa kabar? Taib, baik. Cita-cita lah lama iko kam samuja bara binyi apa salasa 3 binyi dan ya 3 binyi pak norong gerobak ya kan jauh kamu alat berapa anak isna asyara 2 wali anak dan ya 2 wali anak je pak atau iko tanya lah nyo kamu Ustaz aywa kam samuja bara binyi yang al-wahida surang ni pak bakhil bandi yang man ya Masya Allah. Macam itulah pak. Dikeceknya wa andi ya pak. Surang binyi. Tapi ibu-ibu ko itu lah kan kami binyi ba binyi lah bang dah bahagia dah ni. Pilang kai mai dan dulu bang, kai mai dan dulu ni. Hanya nak mati-mati dah aja nama langkah. Makanya bapak dan ibu Rasulullah di Mekah itu tidak tahan karena sakit hati orang pak. Makanya awak di kampung musaji kenapa tidak maju, organisasi kenapa tidak maju, pasar kenapa tidak maju, negara kita ni kenapa tidak maju, sakit hati pak. Jadi presiden dihujat, jadi menteri dihujat, jadi anggota DPR dihujat, jadi RT dihujat, RW dihujat. Tidak ada ni tidak dihujat pak, sado dihujat. Jadi bapak dan ibu yang terhormat, tu dia sakit hati pak. Cubalah, siapa presiden awak di Indonesia yang tidak dihujat? Dihujat sadonya pak. Soekarno dihujat, Soeharto dihujat, Habibie dihujat, Gus Dur tambah parah. Untung Gus Dur itu orang tua dewasa. Macam-macam kata orang. Apa yang bisa di Gus Dur tengok itu? Mana kenapa nyebuto itu kan? Tapi kata Gus Dur singkat saja, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Beres. Habis. Dengan retorika yang kayak begitu. Ganti lagi Ibu Mega dihujat. Ganti SBY dihujat. Kini siapa? Dihujat. Nah, donan tidak dihujat doa sama ayah. Adik hati itulah. Makanya bapak dan ibu yang terhormat, kalau ingin wak maju di kampung awak elok, rumah tangga elok, musaji elok, masyarakat elok, di mananya wak elok. Resepnya Ustaz, fa bima rahmatin minallahi linta lahum
Walau kunta fadhan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum. Pemaaf 82 jolawa. Rumah tangga ingin aman, masyarakat ingin aman, pemuda ingin aman, remaja ingin aman, tua-tua ingin aman. Apa resepnya Ustaz? Lapang dado. Biarlah orang menghasut awak asajan awak menghasut. Ulang balik. Biarlah orang menghasut awak asajan awak menghasut. Biarlah orang mengunjung awak asajan awak mengunjung. Biarlah anjing menggigit awak asajan awak menggigit. Gigitlah. Iko kamano bedo. Jadi imam salah, ndak ada imam salah. Jadi khatib salah, ndak ada khatib salah. Jadi ketua rebana salah, jadi ketua remaja salah. Kalau macam itu kapan selesainya hidup ini mak dan ayah? Maka pindahlah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, hijrah. Itu ndak gampang sama ayah. Amal ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran susah. Tidak macam awak pindah dah pak. Bagi ama ayah hamba yang dari Bukit Tinggi dan dari Sumbar umpamanya pindah ke siku atau dari mana-mana pulau sana pindah ke Duri. Cari oto, tetangga oto perahu komisi masukan barang-barang ke dalam ditolong dari sana keluarga. Kayak begitu Nabi Muhammad pindah. Tidak. Sembunyi-sembunyi pak. Sembunyi-sembunyi. Nah, ada kesimpulan, hai saudara-saudaraku, nanti malam kita pindah. Tolong bersiap-siap. Tidak, babi siap-siap. Hei, beko malam pindah wak. Kecik ke kawan ni, kecik kawan. Hati-hati yo, jangan talangan Abu Lahab. Beko mati wak beko. Kiranya ama ayam macam itu Rasulullah babi siap-siap menyampaikan Bapak Ibu. Tahu jo Abu Lahab jo Abu Jahil kiranya pak. Makanya kalau ada nak awak buat tu ada musuh awak. Apa je nak awak buat tahunya pak. Tahunya. Bapak Ibu yang terhormat, itu Rasulullah itu pindah sama ayah. Ini umpamanya rumah tempat nginap. Malam hari itu kabarangkek lain. Lalu malam satu pun tentara Abu Lahab dan Abu Jahil. Tidak ada yang lalu Pak. Tidak ada takkan tua pun tidak ada. Siap dengan pedang, siap dengan panah, siap dengan apa namanya itu. Pokoknya senjata membunuh Rasulullah dan sahabat. Jadi senjata Rasulullah di kala itu apa Ustaz? Doa. Lah sampai 2 kali Rasulullah mengintip keluar tu. Dah adunya nampak tanda-tanda lalu. Bak kecek, mengeceklah Ali bin Abi Talib. Kecek bin Ali bin Abi Talib. Ya Rasul, ada apa ya Ali? Yang mau mereka bunuh tu kan engkau ya Rasul. Jadi gimana ya Ali? Biar saya tidur di tempat engkau, engkau tidur di tempat aku. Ali, ya Rasul, kamu tahu resikonya? Tahu. Apa Ali? Mati. Mau kamu mati Ali? Mau ya Rasul, asal engkau selamat. Begitu anak muda. Kini anak muda itu Ali bin Abi Talib itu ada di Duri ini. Dia dalam masjid kita ini. Inilah sebut dengan kebangkitan dunia Islam. Allahu Akbar. Kan gitu. Kok calon-calon Ali bin Abi Talib saudanya. Selama kau padam pemuda remaja awak, ndak jale takamaki belaitnya. Kini sadar, sentak. Itu namanya darah Ali bin Abi Talib mengalir. Ali yang meninggal tapi darah Ali mengalir. Artinya apa? Anak muda bangkit. Kau kan dipelopori oleh remaja masjid. Itu namanya darah Ali bin Abi Talib. Ikolah mak ayah di mana-mana undang-undang tak tahu Muhammad Pak sedang selama-lama mengaji aku apa bagian Pak. Tabaa lu lah yang ni. Entah ada undang-undang kamu kecek kau kata dewan Pak. Ya ada undang-undang sedang wirid dia bagi kue Pak. Tak ada lah tapi tiap-tiap bagi wirid dia FPI ya. Bagi wirid bagi kue ada. Entah kamal orang mandang tak ada bagi kue tambah Pak. Entahlah. Bagilah kue tu dulu. Tak ada selamat nampaknya. Jadi bapak dan ibu yang terhormat,
Kini mana dulu kau bagi kue atau dilanjutkan? Okey, kalau lanjut konsentrasi. Nya kalau Kapolri itu Pak copek tu pandang Pak. Tapi kalau mengaji kan tak. Wajar orang Pak. Tadi lah kece kau ni tiap kami tak sampai mungkin ke dapur. Jangan dibagi, kalau dibagi beko terakhir. Dibagi. Oh. Madi. Bahasa bawah ya, beko sila. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, mohon maaf. Lanjut. Jadi itu maknanya Bapak dan Ibu, ada 4 yang tak boleh diganggu. Ada 4 yang tak boleh diganggu. 1, orang sedang makan. Tak boleh diganggu Pak. Jangan kan awak kucing sedang makan, apapun sedang makan, tak boleh diganggu Pak. Yang kedua, orang sedang tidur. Orang sedang tidur jangan diganggu. Kalau diganggu dosanya besar Pak. Karena tidur itu adalah nikmat. Yang ketiga, tak boleh diganggu orang yang sedang bercerita. Makanya mak ayah dulu anak nyonyek nak bertanya. Hei, Petinan, nak tantu dengan amak mengecek aduh kau. Amak awak memang tak mengaji, ayah awak tak mengaji, tapi itu tahu ini. Jadi orang mengecek tak boleh diganggu. Yang ketiga, yang keempat, mohon maaf amak-amak jaya, orang yang sedang beristimta tu tak boleh diganggu. Jadi itu tak gaduh awak kau kan. Yo kalau ibu amak kau lah nak menganang kaji, ayah kau nak dengar kaji. Alah heboh-heboh ya, nak kan dengar kan. Okey, mohon maaf. Lanjut. Jadi Nabi Muhammad itu kata Ali bin Abi Talib, ya Rasul, walaupun mereka tu merah padam wajahnya, Rasul berangkat saja. Oh gitu? Iya. Gimana caranya Ali? Jangan lupa berdoanya ya Rasul. Coba bayangkan, Ali mengingatkan Nabi Muhammad doa. Seharusnya Rasul, Ali, tolong doakan kami ya, kami mau berangkat. Mudah-mudahan kami selamat. Macam itu berdoa lah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa ku elok-elok. Bekoyo hafal bisa buat buat. Summum bukmum, umyum fahum, la yarji'un. Summum bukmum, umyum fahum, la yubsirun. Summum bukmum, fahum la yasma'un. Amin. Barangkit Rasulullah. Seluruh tentara Abu Lahab dan Abu Jahil di luar talalok. Tak tahunya Rasulullah dengan sahabat berangkit. Tinggal Ali bin Abi Talib tidur di tempat baginda Rasul. Aikola bak kecil orang tua-tua awak dulu ilmu parabun lupa. Jadi kalau amak-amak beko pai beko umpamanya ke minimarket, piti ndak cukui, baca doa itu. Atau ayah hamba atau remaja-remaja iko ndak merokok juga piti ndak ada. Yang narkoba piti ndak ada. Pailah ke belakang rumah orang, calilah kandang ayam dan baisi. Begitu sampai ke belakang tu masuk tangan ke dalam kandang ayam baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum umyum fahum. Insyaallah kan tokok Pak. Kenapa Ustaz nampak kita Ustaz? Rasulullah kok enggak nampak? Rasulullah tu maksum, orang terpelihara dari dosa. Awak batimbun dosa awak Pak. Bu. Ibu-ibu ada yang tidak berdosa? Regu A ada yang tidak berdosa? Regu B? Regu C? Penonton? Ustaz, janganlah kami ibu-ibu kalau ditanya Ustaz, apa-apa tu tanya banyak Ustaz. Oi, kami nak laki-laki kau nak perlu ditanya. Tengoklah wajah kami. Tengok wajah. Wajah-wajah berdosa juga. Termasuk saya, jangan sok-sok bersih. Betul apa tidak? Betul makanya doa tu nak makbul. Cuba tengok Nabi Ibrahim diikat. Siapa musuh Nabi Ibrahim? Bukan orang lain, ayahnya.
Dikabek kakinya di meja, dikabek lo tangan ke belakang, dibuat kayu unggun, disiram jo minyak, dibakar. Apa kecek Nabi Ibrahim doanya? Ya narun kullu bardan wa salaman. Hai api tolong dingin dan selamatkan saya. Apa kayu api tabaka segala macamnya yang Nabi Ibrahim, jangankan kulitnya, jangankan kulit, bulu mata je pak, bulu mata ndak dona rusak cia je. Dia doa ya narun kullu bardan wa salaman. Hai api tolong dingin dan selamatkan saya. Begitu doa dalam hidup. Jadi amak-amak nak cok ke dapur, nak cok masak, cubalah doa tu sekali-kali bu. Iduin beko apa namanya kau? Kompor gas itu iduin tak. Lah jauh apinya. Masuklah tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya narun kullu bardan. Insyaallah angui. Nah, jadi ayat doa itu kiranya bukan main pak. Ibadah yang mu'tabarat, yang besar. Iko dulu ayam, mu takkan ada, mu kan bukan orang kampung apa. Ambo orang kampung kok. Ambo rasa ayam bo yang pemuda remaja kok orang kampung jo rasa dulunya kok. Iya tuh ndak? Cuma gayanya gaya kota. Dulu di kampung tu sama ayah awak lahi anak mendoa, dia gini nama anak mendoa, anak sunat Rasul mendoa, lah hai anak sunat Rasul mendoa, anak diantar sekolah mendoa, tamat sekolah mendoa, diantar mengaji mendoa, tamat kaji mendoa, pergi merantau mendoa, balik dari rantau mendoa, anak cari karajoh mendoa, dapat karajoh mendoa, bani padi kan ditanam mendoa, lah tumbuh padi mendoa, kan dituai padi mendoa, balik padi ke rumah mendoa, kamakan padi baru mendoa. Macam itu orang dulu bak berakai duitnya. Iya tu ndak? Iko ndak terima gaji tiap bulan, tambah rental loto, tambah kos sewa kos, tambah lo kolam renang, tambah kolam ikan, tambah sawit. Sekali setahun nak dapat mendoa di rumah. Sempili. Bako ka berakai duit macam itu. Bapak Ibu jemaah terhormat. Kalau baca ko panjang cerita Pak, ko sejarah. Keluar Rasulullah itu sampai siasa. Keluar Nabi Muhammad, beliau lari atau jalan arah ke selatan. Sahabat lanjut. Aku makanya sampai Nabi Muhammad siasa yang ulung. Politik yang sangat besar yang tidak bisa dikalahkan, politik Nabi Muhammad. Makanya kalau tidak pandai berpolitik, kalah. Imam wajib berpolitik, ustaz wajib berpolitik, khatib wajib berpolitik, amak di dapur wajib berpolitik, remaja wajib berpolitik, siapapun wajib pandai berpolitik pak. Kalau tidak pandai, hancur. Contoh, imam kalau tidak pandai berpolitik, hancur makmum pak, hancur. Ini boleh tanggap muka ketua? Boleh. Ya nampak ganteng nanti kita enggak. Sebenarnya duduk macam itu, dia nampak apa agak tuanya. Kalau tagak apa gaya. Kalau ndak percaya boleh dites. Cobalah tukar celana bos kain sarung ke celana jin. Tukar baju kemeja, asik abu tu, dia angku ke bawah seketik tu. Ambo rasa masih banyak saingan ambo. I'm sorry bro. Nah, jadi ayah, imam kalau tidak pandai berpolitik, hancur makmum, hancur. Maka imam, sab diluruskan dan dirapatkan. Satu, karena sunnah Nabi. Yang kedua, politik imam yang ditengok ke belakang itu yang tua-tua atau yang muda-muda, musafir atau mukimin. Itu politik pak. Tengok makmum sab lurus dan tengok sekali itu. Mereka awak imam, bacaan bagus, ayatnya panjang atau istilahnya hafalannya banyak, suaranya laum, lagu dan iramanya mantap. Namanya makharijil huruf, sifatil huruf, akamil huruf, wakaf ibtidaknya jelas, laum, lagu dan iramanya. Mau imam siapa? Dapat. Tapi nak kalama inyo aja tu hancur pak. Contoh, dia solat, soli fadl maghrib, soli fadl isya, Allahu Akbar, kata imam. Baca doa iftitah kabira walhamdulillah katsira sampai habis. Baca al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
الضالين آمين. Karena imam ni bacaannya, hafalannya banyak, iramanya bagus, suaranya mantap, maka dibacalah ayat menurutinya panjang bana indah, pendek bana indah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lah sampai sehalaman Pak, ndak ada tanda-tanda rukuknya dah Pak. Tancapnya halaman kedua, wa ma liya la abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un a'takhizu min ama yang di belakang ayana la tua belakang makin ke bawah aja. Lah sampai 2 halaman full ndak ada rukuk dah Pak. Tambahlah halaman ketiga, al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Itu Pak yang ayat yang ke bawah tadi lah menggegek lutut ya. Besok diajak, "Bo, ya solat ke masjid." Siapa imam awak yang malam tadi indah lah. Tu tandanya imam tak pandai berpolitik. Khatib harus pandai berpolitik. Jangan dihampai khutbah 1 jam, 1 jam setengah. Lama lo gua dengan orang dah lo. Kadang-kadang lah meleleh lah si kau ayu aki Pak. Ketika iqamat Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Orang nak tanggak menjaga, hei dah tanggak orang semayang. Takajui itu masuk dia. Ini mah. Masuknya dalam balik. Rasul Bandre mungkin ya. Masya Allah. Makanya khatib pandai berpolitik. Ibu kalau tidak pandai berpolitik, hancur awak kau Pak, hancur. Untung dah ibu memang dia tidak belajar di S1, memang dia tidak masuk siasat di S2, tapi pandai berpolitik. Baik kakak ada sebentar, anak kan di Bali, piti seketek nak kau. Tapi parwi kanyang udah awak sanang. Ambo kadang-kadang kalau nengok ibu-ibu, kau kakak-kakak uni-uni ambo, ibu mau nengok, iya. Coba cari wajahnya, la ilaha illallah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki aja namanya. Ibu-ibu kau bato kadang-kadang laki kadang-kadang bangi ke bini. Bini kau ndak untuk dibongi-bongi loh Pak. Tak ada konsep Islam untuk memarah-marah sama isteri itu tak ada. Coba dibaca sejarah perempuan dari mana sejarah perempuan itu Pak Ustaz? Sejarah perempuan itu berasal dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Itu pun tak lo yang luwi dah Pak, yang bengkok. Makanya akar produksi kau bengkok Pak. Kalau le banyak wagi fitinya galak sama jalan. Orang tak banyak punya galak seorang je. Ini ndak seko bini ambo, Pak bini ambo. Kalau seko kan parah dari itu le kan. Jadi kalau ndak wagi piti monyong. Apa nak minta ndak do dapat. Jadi itu Pak produksi kau ndak do marah-marah do. Tak do bongi-bongi, tak bukan dibentak-bentak. Cobalah karajo produksi kau tadinya barangkai kamu saji karajo banyak dua langkah ditinggal dinya. Beko pulang lo banyak jo karajo. Jago lalu so banyak jo karajo. Pokok ndak abi-abi karajo do. Iyo tu ndak bo. Hampai di ibu malam kau. Selama kau seusat ibu dan salah. Malam kau ibu dan baking gini. Yang merasa ya dodawa. Iya, karajo bini, balanjo bini, masak, menggosok, manta anak sekolah, menjapui anak sekolah, laki mengangkang ini kadai. Indak siko do di kampung kami Pak. Kalau siko kan parah dari itu kan. Yang iyo yang indah. Nah ini Muharram hijrah berubah, khairum min khairin bukan syarrum min syarrin. Berubah. Saya laki-laki ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Saya wajib karajo, saya wajib sumayang, ambo kagak musaji, ambo kagak toroyong.
Nah, do cari tong malih-malih le Pak. Berubah. Apa nak dicari? Cuba apa nak dicari? Boleh kalau lah bomo awak kalau sekolah banyak muda-muda. Sekolah ada nak tua seketik kan. Jangan cari muka. Nak lama berangkit le kau. Tapi bukan masalah berangkat perhitungannya. Hijrah berubah. Makanya tahun baru Islam kalau untuk awak kini hasaba yuhasibu hisaban, mengintrospeksi. Kalau bahasa kini mengintrospeksi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tanzur, nazara yanzuru unzur. Hasaba yuhasibu hisaban, ujungnya beko bahwa hasibuan. Ada hasibuan sih kan enggak? Dari Medan ada, dari Medan. Di Medan itu kan ada Nasution, ada apa lagi itu? Ya banyaklah tuh marganya. Marga atau Bapak dan Ibu yang terhormat, itu persoalan perubahan. Bagaimana Nabi Muhammad bisa akur, bisa mantap, bisa berubah, Ustaz? Begitu sampai Rasulullah ke pintu gerbang Madinah, macam tadi, saya terasa mengikut baginda Rasul dari belakang tadi. Anak-anak yang rebana ini luar biasa. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Dah banyak jadual saya pergi wirid Bapak dan Ibu. Baru kali ini saya diarak dengan pemuda remaja dan anak-anak rebana luar biasa. Allahu Akbar. Tapi yang lain Pak Ambola datang tu assalamualaikum. Ambola salam ke orang tu. Si kau nak disambui dari simpang sini lepas sambui sampai dak diduk jantungnya orang tukangnya. Yo ka datang ndak dia. Aman udah, amu insyaallah sampai ke kion yo. Kini je lah, kini sebentar adanya. Kironya ndak normal darahnya. Takut sebentar ditanya orang. Kini mah udah lala normal darahnya alun ndak. Nah, jadi mak dan ayah, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah aman, damai, tidak banyak cerita kita. Kita ambil begini. Kenapa Rasulullah itu bisa aman, damai Pak Ustaz? Rasulullah bersahabat. Jadi hidup tidak bisa sendiri, laki surang tidak bisa. Walaupun kaya, walaupun perkasa, walaupun punya segala-galanya, takkan bahagia kalau hidup surang. Macam contohnya Ustaz, Nabi Adam seorang je dalam surganya, mak ayah dalam surga nanginya meminta kepada Allah, ya Allah, agilah mbok kawan, bakawan Pak. Dia agi padusi rancak, namanya Siti Hawa. Begitu dia agi Siti Hawa langsung dah dikakok, jangan nikah dulu. Jadi kalau kini itulah Nabi Adam kini itulah copek-copek nama ngaku aja. Tapi amak-amak kau dulu kau Siti Hawa zaman dulu amak-amak kau adabnya tinggi, akhlaknya tinggi, bersepeda jo lakinya kau tu jo ayah Hawa, duduknya menyebeng macam itu. Ada paciknya pala no tu bahagianya bukan main. Kalau ada jalan buruk sama lompek copek itu. Tu dulu. Kalau kini lain lo gayanya Pak. Siti Hawa zaman kini ndak duduk macam iko dah mangausan, di balian kursi ko mangangkang gitu kan. Iya tu ndak? Tu makanya. Amak Rasulullah kayak begitu juga. Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Siti Aminah dulu dengan Aminah kini ndak jauh sama Pak. Kalau Siti Aminah dulu tak mau keluar rumah. Kalau Siti Aminah kini tak mau tinggal di rumah. Hamba tadi jam 5 masuk ke kota awak kau Pak. Sebanyak-banyak Aminah tepi jalan tu Pak. Ego macam itu. Kedeyen. Tu Aminah murah 2,5,000. Kalau amak-amak kau ndak mahal. Nyo cantik, nyo manis. Kau macam itu Ustaz. Amak-amak awak kau ndak banyak gaya ciek, yo maknya banyak manis. Kau badak ciek, yo badaknya, badak pipa nomor rampek. Alah. Kalau anak-anak gadis kini ndak 3 macam, sari ayu, apa-apa. Lah macam mantu keleleh aja. Nah, jadi apa? Rasulullah bersahabat.
ingin masjid aman, ingin remaja maju, ingin masyarakat ini makmur. Apa resep? Bersahabat, berkawan awak. Rasulullah berkawan. Siapa kawan pertama Rasulullah? Orang tua. Siapa namanya? Diwakili oleh Abu Bakar. Abu Bakar tu orangnya tinggi, badannya kurui, fisik bahasa orang kini pak, fisiknya kurui, yang tinggi, tapi yang bijak. Bijak tu gimana Ustaz? Dia menimbang sama berat, mengukur sama panjang. Yang kedua, untuk apa guna berkawan orang tua tu Pak Ustaz? Remaja pemuda, sadar. Orang tua tempat bertanya, orang tua tempat berberita, orang tua untuk minta sejarah. Maka kampung awak kok namanya kok orang tua yang tahu sejarah. Ma batasnya orang tua yang tahu sejarah, bersahabat dengan orang tua, minta sifat, minta pendapat. Kini di Madinah kepala desa bercakap. Baku bercakap Ustaz. Nyo ndak ada bertanya ke orang tua jual tanah situ, tanda tangan dia meja, tanda tangan di meja. Akhirnya bercakap orang. Yang kedua, Rasulullah bersahabat dengan orang kuat. Kuat ekonomi, tahu dengan undang-undang, kuat dengan fisik. Siapa Ustaz? Umar bin Khattab, badan kekar. Nyo baga piti iyo pula. Habis uang dan piti Umar bin Khattab tu membangun agama Wahabi. Tu beko gimana? Lah dia ajar Rasulullah maja orang, "Oi, jangan buat je macam itu ndak elok. Ndak jo melawan jo." Besok dilarang Rasulullah, "Oi, jangan buat je macam itu ndak elok doh, berdosa awak melawan jo." Akhirnya Rasulullah panggil Umar. "Umar, labbai ya Rasul, ikon dan surang kau ndak mau diajar, bawa ke belakang sebentar, aman ya Rasul." Di bawa ke sudut itu. Emang geleng je, udah tulis. Artinya kalau ada manusia yang tak tahu dengan amal ma'ruf nahi mungkar, bahebo-hebo bangi jua, segala-gala mabuk dia buat jua, diajar di orang tua ndak mau, diajar di nenek mama ndak mau, diajar di FAI ndak mau, diajar di pemuda remaja ndak mau, bawa ke berbadan hukum. Itu Umar bin Khattab. Jangan tindak sendiri itu salawat namanya. Bawa berbadan hukum. Yo aman awak, jangan gara-gara adik surang kau hancur awak. Gara-gara setiap minyak tanahnya habis, gulai sekanca anda dapat dinikmati. Hei, mak-mak lain dah tahu gulai nak. Bu, latakan tu. Wah, tu ketek-ketek mata. Oh, dek ketek juga kiranya. Kira mak-mak duri kau keturunan ketek mata ya. Yang ketiga, Rasulullah bersahabat dengan orang pandai tulis baca. Siapa Ustaz? Utsman bin Affan. Para luar orang pandai tulis baca, piti masuk bara, piti keluar bara, sisonya tinggal bara. Ikut tu kadang-kadang orang awak, kau piti Ramadan masuk sekian, hari raya sekian, jumlahnya sekian. Ma piti tu entahlah. Kau nak membahaya tu, makanya nak maju-maju roh. Tiap bulan ke kampung macam itu je, tiap bulan kampung macam itu je. Padahal menyumbang ke kampung bersedekah atau kampung berimpak untuk kampung, pindah je berobat dah. Sebahagian. Yang keempat, Rasulullah bersahabat dengan anak muda. Aku ayah ambo, datuk-datuk ambo, jangan dikucilkan remaja, pemuda remaja. Yang remaja itu jangan diajak berlawan, diajak berkawan. Sebab tenaga pemuda tu orisinil, baranang jadi, manjik jadi, bakaja jadi, kamajo jadi, bau hujan jadi. Jangan diajak musuh pemuda. Ali bin Abi Talib anak muda Pak. Rasulullah bersahabat. Oh ndak sekampung, jangan. Salman Al-Farisi yang membuat perang Khandaq di Madinah, itu orang Persia Pak, diterima oleh baginda Rasul. Cobalah anak muda awak nan tua-tua kau sok meninggal awak ya Pak, anak muda tu lah nama apa nama kau nan mamikul awak. Hamba belum pernah mencari orang mati jalan surang ke kubur le Pak. Ama-ama ayo ayah lah pernah menengok. Hei, kau contoh. Umpama ada atuk-atuk sakit. Kemudian karena tahu dia mau mati, dia bungkus badannya. Dia bungkuinya badannya. Bertanya orang kenya, kamar lupa mati dan liangnya. Ada. Tak ada.
yang memikul kita, yang mengurus kita, yang menghambat segala mobil yang lewat, yang di depan, yang di belakang, anak muda. Maka bersahabat dengan anak muda. Ikulah yang dilakukan oleh baginda Rasul yang harus kita tiru, Bapak dan Ibu. Ini bangkit anak muda, dia mempelopori acara tabligh akbar, iya, pawai ta'aruf, iya, segalanya. Inilah yang kita harapkan, inilah yang kita harapkan. Yang tua-tua kau lala pensiun, magi lagi nasihat, jelah lah ya, lagi nasihat, jelah lah. Kau ada nasi apa kau makan, kau ndak yang aja. Lain jelas dona. Maka di sinilah letaknya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hujurat ayat yang ke-13. Allah ciptakan awak laki perempuan bersuku berbangsa Indonesia. Ada Jawa, ada Banjar, ada Batak, ada Sunda, ada Melayu, ada Aceh, ada Minang dan sebagainya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Awak orang kampung kau ada Domo, ada Piliang, ada Melayu, ada Kampai, ada Pitopang dan sebagainya. Rasulullah menyatukan umat, Rasulullah menyatukan bangsa, Rasulullah menyatukan suku. Awak bawa ke diri awak lagi, Pak. Sejauh mana baru kita menyatukan bangsa dalam keadaan komplit? Sudahkah kita mendamaikan antara penguasa dengan rakyat jelata? Sudahkah awak mendamaikan antara bangsa dengan bangsa? Alakah awak mendamaikan suku jo suku? Jangankan awak mendamaikan orang kaya jo musikin. Jangan kau mendamaikan antara tetangga dengan tetangga. Awak kadang-kadang mati go beradik kakak ndak elok-elok doh. Berubah. Ini tahun baru Islam. Berubah. Gimana Ustaz? Khairum min khairin. Ambo kata menjaga kabinyi, ambo kata hormati suami, ambo kan datang ke masjid semayang, ambo kan ambo urus masjid dengan elok, ambo akan bakarajo mencari nafkah bertanggung jawab, ambo kan elok dengan tetangga, ambo kan elok dengan masyarakat, ambo kan ikut berundiang, ambo kan ikut gotong royong. Itulah Islam membawa kedamaian. Bapak Ibu jemaah yang terhormat dan pemuda remaja yang berbahagia, tidaklah Allah menciptakan sesuatu kejahatan, tetapi manusia yang memilih kejahatan itu sendiri. Kan di situ disebut dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah memberikan jalan takwa, tapi manusia itu memilih jalan fujuraha, berbuat salah. Mudah-mudahan dengan tahun baru Islam kita sadar, kita insaf, kita bangkit, bangun keimanan yang kokoh, bangun kebersamaan yang mantap. Jangan baca perbedaan yang membawa kehancuran, tapi bacalah kebersamaan yang membawa kepada kemakmuran. Demikian Bapak dan Ibu pemuda remaja yang terhormat, pas hari jam 12 kurang 2 jam. Demikianlah hama ayah, semoga bermakna manfaat adanya yang kami sampaikan. Masih banyak lagi sejarah masalah Muharram tahun baru Islam. Biarlah buya-buya awak yang lain, ustaz-ustaz awak, guru-guru yang lain makin menyelam ke dalam laut, makin tahu kita laut itu sangat dalam. Tapi bagi orang tak pernah masuk ke dalam laut, menganggap laut tak punya apa-apa. Sementara dalam laut mutiara yang berharga sangat banyak disediakan Allah. Artinya bagi bapak dan ibu menuntut ilmu bersama, berjuang, berkorban, di sanalah letaknya kelezatan hidup. Demikian nama Jaya, semoga bermakna manfaat. Mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca ama ayah, saya mengajak kita bersama, mari kita hadiah Fatihah untuk mak dan ayah awak yang melahirkan dan membesarkan kita. Bila mak ayah sudah tiada, semoga lapang kubur, diampuni dosa, terima amal ibadatnya. Bila mak ayah kita masih hidup, berbadan sehat juga hendaknya dapat mereka jalankan ibadat, dan dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Rahman ya Ghafur, ampunilah dosa dan salah kami, dosa sengaja ataupun tidak sengaja, yang zahir ataupun yang tersembunyi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman ya Rahim, Engkau pengasih lagi penyayang ya Allah. Amankanlah orang tua kami ya Allah, lindungilah orang tua kami ya Rahman. Bila orang tua kami yang telah meninggal, lapangkanlah kuburnya ya Allah, terangkanlah kuburnya ya Allah, dan jadikanlah kubur mereka raudatum mir riyadul jannah, bagaikan taman surga ya mujibas sa'ilin. Bila orang tua kami masih hidup ya Allah, bila sakit, sehatkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Rahman, dan berikan kepada mereka perhatian dan kasih sayang dan dengan redha Engkau ya mujibas sa'ilin. Ya Qadir ya Basir, Engkau yang maha melihat dan maha kuasa ya Allah. Akhir tahun dan memasuki awal tahun dalam Islam ini ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah. Berikanlah kami kebersamaan ya Allah, yang penuh perhatian dan kasih sayang. Menjadi hati kami hati yang lunak ya Allah. Jauhkan hati kami hati yang kasar, sehingga membawa kehancuran dan kemaksiatan ya mujibas sa'ilin. Ya Basir ya Qadir, kami banyak mohon dan pinta kepada Engkau ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Jangan Engkau ambil kami dalam keadaan hina. Jangan Engkau panggil kami dalam badan berdusta. Jangan Engkau ambil kami dalam keadaan berdosa. Kami mohon kepadamu ya Allah, ambillah kami ya Rahman, panggillah kami ya Rahim, dalam keadaan bersujud dan beribadah kepadamu ya mujibas sa'ilin. Rabbana habbalana minas solihin, Rabbana habbalana minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami intan mutiara buah hati belayan jantung kami ya Allah. Tanamkan iman yang kokoh buat anak kami ya Allah. Berikan ilmu yang bermanfaat, dan jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Silap dan salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.